Nah, selanjutnya kita ke sesi yang kedua, yaitu Bang Igi Asin, ya, selaku Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah. Waktu dan tempat saya persilakan Bang Igi. Afnur dulu boleh nggak? Ini materinya saya masih nyusun nih. Oh, boleh. Ya. Oke. Silakan, Bang Fauzi. Bisa aja Bang Igi nih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kami hormati pengurus KFOSE, pengurus Young Islamic Bankers, dan Om Hendro, Bang Igi, pembicara lain, Mas Arief, dan hadirin sekalian. Bisa ditampilkan mungkin, Mas Moderator? Siap. Jadi mungkin berbeda dengan pembicara lain yang memang secara ini environment-nya di Islamic Finance. Saya sebenarnya alumni Islamic Finance. Jadi 15 tahun karir profesional saya dihabiskan di Bank Syariah Mandiri, terakhir di Departemen Head di Strategic and Performance Management di kantor pusat BSM. Sekarang udah bukan BSM lagi namanya, Bank Syariah Indonesia, BSI. Sudah bisa ditampilkan, Ustaz Hendro? Ya. Dah. Oke, dah. Sudah ya? Oke. Jadi saya coba bawa perspektif dari sektor real. Kalau mungkin tiga pembicara lain dari sisi Islamic Finance, saya dari sisi sektorialnya. Kita bicara dulu dari sisi investment. Saya akan coba singkat dalam waktu 15 menit ke depan. Next. Jadi investasi di Indonesia selama 2020 pasca kena hit oleh pandemi COVID-19 ini masih menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun tipis lah ya, dan masih didominasi oleh penanaman modal dalam negeri. Kenapa PMA lebih kecil atau bahkan minus pertumbuhannya? Karena memang ya secara fisik dan secara pergerakan orang itu terhambat karena adanya pandemi ini. Dan dilihat dari pertumbuhan year on year, PMDN, penanaman modal dalam negeri, itu masih tumbuh positif, sedangkan untuk PMA itu negatif overall 2020. Meskipun di kuartal 4 itu meningkat ya, karena mungkin penanganan kebijakan pandemi secara global membaik, sehingga arus modal, arus investasi pun membaik di kuartal 4 di 2020. Tapi overall 2020 minus. Next. Nah, sektor-sektor yang mendominasi, kalau dari sisi PMDN ini memang sektorialnya di transportasi, gudang, telekomunikasi, disusul dengan konstruksi, perumahan, kawasan industri, bidang kami. Sedangkan untuk PMA memang masih didominasi oleh industri-industri tambang ya, industri logam dasar, kemudian barang logam, bukan mesin, dan seterusnya. Jadi secara overall, PMDN maupun PMA, sektorialnya ya masih didominasi oleh transportasi, gudang, telekomunikasi, listrik, gas, air, yang memang menjadi komponen yang hadir di dalam kawasan industri. Next. Ini by sektor, trennya dalam 5 tahun terakhir, tertinggi memang masih di industri pengolahan. Jadi manufaktur ini masih mendominasi trennya secara 5 tahun terakhir, 2015 sampai 2020. Ke depan mungkin masih sama lah. Let's say in the next 5 years. Next. Nah, apa yang pelajaran yang kita bisa ambil dari investasi di 2020 ini, memang semua terdampak secara negatif, terkoreksi oleh pandemi. Dan kebijakan lockdown di beberapa negara itu berpengaruh langsung. Indef sendiri memprediksi ada kemungkinan kehilangan nilai investasi sebesar 127 triliun akibat COVID ini. Dan yang paling kena hit, yang paling parah adalah ya tentu saja industri yang melibatkan orang, maksudnya presensi orang, yaitu pariwisata. Nggak ada yang bisa ke lokasi wisata karena semuanya, hampir semua lokasi di lockdown atau ditutup sementara. Dan juga PHK massal tidak terhindari. Sehingga investor memikir dan berhitung
Kalau bisa ya tahan dulu. Kalau punya uang tahan dulu. Makanya kemudian ya mungkin prediksi kami larinya ke bentuk-bentuk investasi lain seperti itu selain sektor real. Lanjut. Nah, pasca pandemi atau masuk 2021 ini, ya kami memprediksi bahwa sesuai dengan bidang kami di kawasan industri, pertama memang menggenjot pertumbuhan atau engine growth baru. Terutama kalau dalam kawasan industri, adanya kawasan industri baru untuk menampung investasi yang masuk ke Indonesia maupun yang memulai bisnis baru. Kemudian diakselerasi juga dengan pengesahan Omnibus Law oleh pemerintah yang memang beberapa bagian memang pro investasi. Kemudian ditunjang juga dengan ketertarikan investor masuk ke Indonesia. Dan diharapkan dengan adanya pembukaan pabrik-pabrik baru akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Halo, Mas Fauzi. Lanjut. Oh, slide berikutnya. Ya. Oke. Sorry, terganggu tadi, terputus. Sudah kembali up. Itu soal investasi. Sekarang masuk ke kawasan industri. Jadi di Indonesia saat ini ada sekitar 99 kawasan industri. Dan di Jawa Tengah sendiri, kami kawasan industri Wijaya Kusuma bersama dengan hampir 10 sudah beroperasi penuh. Next. Oke. Bisa dilanjut lagi? Udah. Oke. Sekarang ini teman-teman dari panitia minta apa sih yang bisa dikolaborasikan antara sektor real dengan Islamic Finance. Secara konkret, komponen ataupun ekosistem kawasan industri itu banyak yang bisa digarap dan disinkronkan oleh sektor Islamic Finance. Kalau kita lihat potensi secara global, global halal market ini luar biasa. Dan kesadaran ataupun mungkin boleh dibilang lifestyle beberapa orang itu sudah mulai terlihat menuju ke halal friendly lah ibaratnya. Lebih condong ke sana. Next. Nah, apa sih ekosistem halal industri ini? Banyak, dari mulai makanan, sektor keuangan, asuransi maupun banking, farmasi, kosmetik, tourism, sampai produk-produk turunannya. Nah, inilah yang memang kalau misalnya dilihat di ekosistem kawasan industri, banyak sekali sektor yang bisa disinkronkan dengan Islamic Finance. Artinya kita mempertemukan antara demand dan supply. Kawasan industri ada banyak pabrik, banyak perusahaan yang memang butuh capex support pendanaan atau finansial yang bisa disupport oleh Islamic Financial Institution. Kami sendiri, alhamdulillah, KIW, pembangunan 3 bangunan pabrik siap pakai kami terakhir, ini disupport oleh, saya sebut merek aja lah ya, Bank BNI Syariah, yang mungkin nanti berubah menjadi Bank Syariah Indonesia, tuh tempatnya Mas Arief. Nah, ke depannya, kami berharap sektor Islamic Financial Institution ini terus berpartisipasi aktif di dalam menunjang pembangunan kawasan industri. Next. Di sini Mas bergerak ya, Ustaz Hendro. Sudah Slide bergerak dari tadi. Belum ya? Oh, di sini agak lambat. Setelah ekosistem, konsep kawasan industri halal di Indonesia.
Dari sisi stakeholder, dalam hal ini Kementerian Perindustrian pun Mas Fauzi, sepertinya jaringan ya. mohon maaf nih panitia, sinyalnya kurang bagus. Ya. Saya kembali Silakan, ke slide ini. Support dari stakeholder atau pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, itu diwujudkan dengan adanya Peraturan Menteri Perindustrian terkait kawasan industri halal. Di sini juga udah mulai meregulasikan tata cara pembukaan bagi kawasan industri untuk membangun kawasan industri halal. Memang ada beberapa tipe atau jenis kawasan industri halal ini yang bisa dibangun. Pertama, yang full 100% statusnya adalah kawasan industri halal, kemudian ada yang partial, ada yang sebagian saja di dalam satu kawasan industri, atau hanya membuat satu cluster. Ini disesuaikan dengan strategi bisnis masing-masing perusahaan kawasan industri. Next. Nah, itu terkait dengan industri. Terakhir, sebagai pengantar diskusi kita, saya coba sedikit jelaskan tentang KIW, Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Kami lahir di Cilacap tahun 88, kemudian 98 pindah ke Semarang, kemudian 2018 punya anak perusahaan PWS, dan yang sedang gencar pembangunannya, tanggal 11 Desember 2020 kami membangun kawasan industri terpadu Batang. Ini instruksi langsung Pak Presiden Jokowi untuk mempersiapkan kawasan industri baru guna menampung relokasi investor dari luar negeri masuk ke Indonesia. Pegang saham kami sendiri 51% BUMN, persen Jawa Tengah, dan 9% Cilacap. Next. Berapa investor yang ada di kami per 31 Desember, alhamdulillah ada 107 investor, di mana hampir 40% didominasi oleh investor asing, dan jenis industri yang ada di kawasan industri Wijaya Kusuma memang lebih banyak ke garment, food and cold storage, warehouse, furniture, plastik, cardboard, dan jenis industri lainnya. Lanjut. Ini agak sedikit ada lag. Beberapa negara yang sudah masuk ke KIW, sebagian dari Asia, dan sebagian juga dari Eropa, sedikit dari Amerika. Lanjut. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, memang ini slide terakhir, mungkin KIW biasaan oleh pemerintah. Pertama, pembangunan dan pengelolaan kawasan industri bebas sesuai Perpres 7 tahun 2019 dengan luasan sekitar 3.276 hektar. Kemudian yang kedua adalah kawasan industri terpadu Batang. Ini kolaborasi dengan PP, dengan PTPN 9 dan Perusda Batang. Ini sesuai dengan Perpres 109 tahun 2020 dan luasnya lebih besar lagi 4.300. Jadi saat ini kami fokus di 250 hektar lokasi existing di Batang dan di Brebes. Mohon support dan doa dari rekan-rekan sekalian agar penugasan ini bisa kami jalankan dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar diskusi kita pagi ini. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.